SD gue udah merokok bro. Oh, Di gitu. Samsu itu waktu itu yang Di praktek. Samsu lagi. SMP nonton Video. video Itu porno. apa? Itu apa? Video porno. Ya. SMP, SMA mengoleksi video porno. Oh my god. Yo, welcome back. Suara Next Gen. Nah, hari ini kita sudah hadirkan kembali narasumber atau tamu kita, namanya Andri, tanpa D. Pakai D. Pakai D, Andri. Ada N-nya. Ada N. Bukan Adri berarti ya? Bukan, Bukan. Andri. Oke. Oke, Bro. Apa kabar, Bro? Sehat bro. Sehat ya? Sehat. Mungkin sehat gue nih. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol ya. Kita pengen dengar suara dari seorang Andri. Oke, kalau boleh kenal lebih jauh. Asal dari mana, Bro? Padang. Padang. Sumatera Barat. Lah, lu bukannya orang Batak, Bro? Bokap nyokap dari Medan Medan. merantau ke Padang. Oh, Lahir berarti di lu Padang. lahir dan besar di Padang. Padang. Oh. Berarti posisi sekarang sudah meninggalkan Padang. Sudah meninggalkan Ada di Bekasi, bergabung dengan kita di sini ya. Yes. Oke. Bro, lanjut lagi nih. Berapa bersaudara? Jadi aku ada dua ibu. Nah, maksudnya? Jadi Dari satu ayah gitu Dari- maksudnya. dari satu ayah. Satu ayah. Jadi ibu pertama dari itu ada 8 perempuan. 8 perempuan. Yang ibu kedua ibu kandung itu ada 2, aku berdua. Oh, Jadi ibuku dan istri pertama ayah itu kakak beradik gitu loh. Jadi apa sih namanya kalau bahasa di Sumbernya itu turun ranjang. Oh, Nah, wah ranjang itu gitu. baru denger gue sumpah itu baru gue denger. Tapi di Israel ada dong, di Alkitab tuh ada yang begitu. Jadi tapi ini kasusnya udah meninggal ya. Jadi akhirnya adiknya untuk menggantikan posisi. Iya, ini statusnya sama meninggal. Oh, Jadi kakak mama itu budaya dari Padang atau Ya, atau kurang ngerti nggak juga. ngerti juga ya. Luar biasa. Berarti bersaudara 10. Bersaudara Karena 8 10. dari istri pertama. Mm. Oh, luar biasa. Ini sama kayak keluarga gua tuh. Tapi lama banget nanti bercerita. Oke, dulu kalau nggak salah katanya keluarga punya restoran atau Iya. ekonomi berada lah ya, nggak? Atau bagaimana cerita? Dibilang berada cukup lah. Cukup lah ya. Cukup lah. Restoran apa waktu itu? Waktu itu usaha bukan restoran sih, lebih ke usaha kuliner. Oh, kuliner. Kuliner ibu yang punya usaha. Jago masak berarti ya? Jago. Jago. Jago masak dia. Jago Apalagi masak. masakan Padang. Wih, orang Batak tapi masakan Padang gimana ceritanya tuh? Paduan, Bro. Wah, luar biasa. Oke, Bro, semua manusia termasuk gua dan lo pasti ada di titik dimana kita mengalami di bawah banget. Yes. Dan bahkan kalau gue boleh curhat sedikit, gue baru mengalami dari sana. Mengalami di mana gue mengalami titik paling rendah dalam kehidupan gue. Nah, kita pengen tahu, kita berangkat dari sana supaya kita ada suara-suara yang menambah input buat teman-teman di rumah juga dari seorang Andri. Adakah momen di mana lo merasakan ini poin atau titik terendah dari kehidupan seorang Andri? Ya, yang tadi tentang usaha kuliner, ya kebetulan karena aku dan abang sama-sama cowok, nggak bisa masak. Oh, kalian berdua dari istri yang kedua dari itu ini mamaku istri yang kedua ini cowok nggak bisa masak kan. Sedangkan tumpuan ekonomi utama di rumah itu adalah bidangnya memasak. Jadi waktu ya di tahun-tahun aku SMA tahun berapa? 2007-an gitu. Iya. Usaha membaik, lalu mama sakit. Mama sakit otomatis nggak ada yang jalanin. Oh. Sedangkan 2 anaknya ini nggak berguna. Belum. Jadi statusnya di situ aku bandel banget. Jadi kayak belum kepikiran kalau dengan mama sakit apakah ini akan jalan. Yang penting waktu itu aku happy lah sama teman-teman. Masih belum terlalu relate dengan apa yang dialami oleh mama. Iya. Sakitnya. Akhirnya
dengan keadaan itu pilot semua usaha udah nggak ada, otomatis kan duit nggak turun dari langit kan. Nah, di situ kayak posisinya baru ngerti kalau waduh ini gimana ya untuk membiasakan diri ke kebiasaan sebelumnya, di mana aku nggak kalau minta duit tinggal minta gitu kan. Kalau dengan posisi seperti itu gimana gitu. Iya, mama sakit, usaha nggak jalan. Udah, aku waktu itu sempat cari-cari kerjaan. Tapi waktu itu posisi masih SMA? Masih SMA. Masih SMA. Okay. SMA kelas. Tapi masih di Padang kan waktu itu? Masih di Padang, masih di Padang. Lanjut. SMA, lalu ketemu sama abang temanku. Iya. Ditawarin untuk ngejagain kayak proyek-proyek konstruksi gitu loh. Bangunan. Iya. Waktu disuruh jagain ya lumayan, waktu itu 150.000 seminggu. Seminggu? Itu tahun 2007 itu kecil itu. Oh dong. Karena waktu itu udah bisa dibilang harga udah pada mahal juga kan. Naik, ya. Ya tapi daripada nggak ada, ya udah dijalanin aja. Skill juga nggak ada soalnya kan. Masih masuk di fase bandel-bandelnya. Ya, masih masuk. Jadi nggak punya apa-apa waktu itu. Iya. Disuruh cuma jagain, ya udahlah. Siapa yang nggak bisa ngejagain gitu. Iya. Dan sampai di situ keadaan nggak memulih seperti yang kita harapkan kan. Ternyata nggak hanya pilot, kan yang namanya usaha itu pasti ada hutang. Hutang nggak kebayar nih. Oh makin stres gitu kan, sampai akhirnya ya mungkin yang punya hutang ke bank, juga hutang ke beberapa perorangan juga, yang ya bisa dibilang investor gitu kan rugi. Itu jadi tanggungan siapa lagi kalau nggak anak-anak gitu kan. Nah, sorry tadi lu anak besar atau yang bungsu? Oh yang bungsu, berarti ada abang posisinya pada waktu itu? Abang waktu itu posisinya udah di Jakarta sih. Oh, udah di Jakarta. Berarti gitu. Lu berjuang sendiri dengan hutang itu tadi dan segala macam. Wow. Abang juga karena abang baru merintis. Iya. Abang baru merintis. Otomatis nggak bisa dibebankan juga gitu kan. Karena dia bisa dibilang sedih juga gitu kalau kita cerita, kalau dia cerita. Dan jadinya mau nggak mau keadaan mendewasakan. Keadaan mendewasakan. Waktu itu sampai akhirnya aku ditempatkan di kantor karena setiap proyek itu udah ada PIC. Jadi mungkin abangnya temanku ini merasa kalau nggak enak juga nih berhentiin anak ini gitu. Ya udah ditempatin di kantor dengan status nggak tahu mau ngerjain apa. Tapi yang penting udahlah ya 150.000 seminggu nggak berat lah buat orang-orang proyek itu kan. Nah, terus waktu ngasih ke di kantor akunya ada keadaan di mana agak bentrok tuh sama orang kantor. Kenapa? Karena orang kantor kerja, akunya enggak. Padahal aku nggak dikasih kerja kan. Akhirnya aku dikasih kerja. Kerjanya apa? Ngepel dan nyapu. Oh my god. Jadi aku dianggap kayak obel lah di situ waktu itu. Sakit nggak hati itu rasanya, kayak gue kan nggak diminta kayak gini, kenapa gue disuruh kayak gini, malah disuruh beli bike clean ya, apa sih untuk yang pembersih gitu, itulah disuruh ini itu, terus kalian disuruh ngepel, nyapu dan segala macam. 1 bulan berlalu udah nggak enak, udah nih harus nyari sesuatu yang bisa, pokoknya meskipun keadaan kayak gini aku harus bisa belajar nih. Akhirnya coba, waktu itu kebetulan ada wifi gitu situ kan di kantor aku bawa laptop, coba buka YouTube, mulai tutorial apapun lah, Excel, Adobe Photoshop, Adobe InDesign dan yang lain-lain. Belajar otodidak kayak gitu, akhirnya aku bisa. Dan setelah itu merasa punya modal, meskipun biasanya kan kalau di CV itu kita bisa tulis kan, bisa ini kemampuan ya, meskipun aku menilai sendiri bisa nih gitu, bisa nih. Nah, aku coba melamar ke tempat-tempat lain, dan melamar tempat lain. Akhirnya keterima di puji Tuhan salary naik kan, diterima. Singkat cerita diterima, salary naik.
keadaan ya ada pelangi dikit lah waktu itu dari Apa tuh pelangi maksudnya? jadi ada ya badainya udah mulai redup. Nah, jadi setelah itu ternyata nggak di situ kisahnya karena lanjut. Ternyata di situ kerjanya nggak bener, bukan nggak bener sih, kayak aku ngerasa kayak ini bukan sesuatu yang seharusnya aku kerjain karena di situ aku diminta untuk memalsukan dokumen lah meskipun aku secara nggak langsung aku tahu dan secara langsung mereka bilang ini tolong ya diginiin ya. Kita kan nalar sendiri kan, masa iya kerjaan ngubah dari $100 jadi $500 itu berarti udah ini dengan janji-janji nanti kamu 6 bulan kamu ada bisa permainan beli lah ya, bisa beli mobil ya, dan segala macam. Siapa yang nggak mau kayak gitu kan. Akhirnya ya pindah lah ke Bekasi waktu itu. Oh, di situ momennya baru pindah ke Bekasi. Oh, berarti yang di Padang. Masih di Padang. Oh, akhirnya nggak cocok, nggak damai juga kali pasti karena udah mengubah data segala macam. Akhirnya pindah ke Bekasi. Itu tahun berapa pindahnya tuh? 2015. Agustus 2015. 15. Oh. Oke. Agustus 2015 tuh aku dipindah. Nah, oke bro. Sudah dapat pekerjaan tapi karena nggak cocok pindah ke Bekasi, langsung dapat pekerjaan atau bagaimana bro waktu itu? Waktu itu sempat ada jadi abangku yang udah duluan di sini, dia kerjanya di perusahaan induk, di perusahaan induk yang tempat aku bekerja. Yang sebelumnya yang di Padang? Yang di sini. Jadi aku tuh ditarik untuk bekerja di perusahaan anak tempat abangku bekerja. Jadi abangku kerja di perusahaan induk, aku ditaruh di perusahaan anak waktu itu. Dan ya pindah ke Bekasi sekitar 1 minggu 2 minggu aku lupa. Itu baru belum ada belum ada slot lah. Jadi nunggu 2 minggu baru langsung masuk ke situ di perusahaan pabrik manufaktur. Oke, balik lagi bro, tadi kan sempat nyinggung tadi tuh. Ya, nakal remaja lah ya. Siapa yang nggak nakal waktu remaja? Ayo aku, siapa yang nggak nakal? Siapa yang nggak nakal pada waktu remaja? Oke, sejauh mana sih nakalnya bro? Ya pasti kan ada indikasi kenapa lo bilang itu nakal. SD gue udah merokok bro. Di Samsu itu waktu itu yang di Samsu lagi. Itu kayaknya keras loh itu. Sampai sejauh itu ya, SD sudah merokok. SD ngerokok, SMP nonton video porno. Itu apa? Video porno. Ya. SMP, SMA mengoleksi video porno. Oh my god. Siapa yang masih punya koleksi di sini yang di rumah? Kita buka aja lah. Kita buka. Ya betul. Dan akhirnya pindah ke Bekasi. Katanya gue dengar beberapa kali lo di Nextgen juga pernah cerita bahwa lo bertobat pada waktu itu di momen dimana lo mengikuti acara KKN kalau nggak salah itu. Gimana ceritanya tuh bro? Jadi kalau ditanya tadi kenakalannya tuh udah gimana ya? Menurutku semua kenakalan remaja itu udah coba kecuali seks bebas ya, kecuali seks bebas. Tapi udah di ujung-ujung seks bebas sebenarnya. Sebenarnya udah ada di pintunya. Iya, ada di pintunya, tinggal buka aja gitu. Tapi karena memang waktu itu kan biasanya orang yang cenderung masuk ke seks bebas itu yang finansialnya oke lah. Kita kan finansialnya nggak oke nih. Nah itu deh, kita pengen tahu tuh kenapa tuh bisa ada di area sana. Karena aku nggak tahu kenapa meskipun kondisiku kayak seperti itu, temanku tuh orang berada semua. Jadi ya kita modal bersosial dengan mereka, ya apa yang mereka makan kita makan, kemana mereka kita juga ikut. Akhirnya ke dunia malam tiap Selasa sama Kamis, aku sampai ingat juga sampai sekarang. Tiap Selasa Kamis dijemput tuh jam 11 malam untuk ke klub, main-main lah di sana gitu. Dan mereka pulang bawa perempuan, aku pulang bawa capek kali ya. Soalnya langsung pulang kalau mereka begitulah gitu. Ya karena kondisi waktu itu
mereka kan ngebawa dalam tanda kutip perempuan itu kan pasti ada modal dong. Nah, kita nggak ada modal kan? Ya udahlah kita tahu diri lah ya waktu itu. Puji Tuhan kenapa aku bisa kayak gitu ya, untunglah nggak punya duit lah waktu itu. Iya. Sempat kalau udah punya duit. Ya makanya tadi lu bilang masih di pintu, tadi belum. Iya, ditawarin pernah. Free ini ambil. Waduh. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa waktu itu nggak mau. Ya mungkin ya kalau gue bilang itu mungkin cara Tuhan untuk sampai nggak gini, nanti takutnya proses pertobatan lu makin panjang gitu. Betul. Luar biasa. Oke, thank you bro. Itu part kita yang pertama. Nanti soal kelanjutannya kita akan bahas lagi, dan thank you sudah bercerita soal masa lalu dari seorang Andri. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah, kalau teman-teman punya pengalaman seperti apa yang dialami oleh bro kita Andri, boleh nanti teman-teman tulis sesuatu di kolom komentar supaya gini, kita sama-sama belajar. Kalau seorang Andri aja bisa akhirnya keluar dari circle dulu, kita pun pasti bisa. Dan jangan lupa teman-teman di share supaya makin banyak orang yang diberkati dengan part ini. Stay tune.